Halo sahabat, selamat datang di channel Nisa Audio Official. Jangan lupa setelah menonton, klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Sebelum kandungannya tampak membesar, Luna memutuskan untuk pindah ke rumah almarhum mamanya Felix. Sebab dia ingat kata orang zaman dulu untuk tidak berpindah-pindah rumah ketika tengah berbadan dua, demi menghindari si bayi kembali muda. Di dalam kediaman yang 3 kali lebih mewah daripada rumah Felix, kehadirannya disambut hangat oleh seluruh asisten Nyonya Marsaile. Mereka bahkan ada yang menitikkan air mata karena merasa bahagia dan haru dalam waktu yang bersamaan. Apalagi ketika melihat Pak Rudi, asisten rumah tangga senior, langsung memeluk dan mempertanyakan kabar beliau. Yang mereka ketahui adalah Pak Rudi menghilang sesaat setelah Nyonya Marsaile meninggal dunia. Pak Rudi pun tampak menyembunyikan kebenaran mengenai penderitaan hidup yang ia jalani, ulah Tuan Vincent. Baginya semua ini bukanlah konsumsi publik meskipun mereka semua sangat akrab. Sikap ayah mertuanya ini membuat Felix semakin suka dan lega. Ia salut karena Pak Rudi masih bersedia menjaga nama dan harga diri papanya yang memang kejam. "Sayang, jangan terlalu lelah ya," pinta Felix kepada Luna yang sedang menikmati pancake di atas sofa berwarna merah di dalam kamar mereka. "Aku usahakan untuk pulang lebih siang lagi." Luna menatap Felix dalam senyum. "Iya sayang, ayo sarapan dulu, mumpung gak mual." "Hahaha," Felix tertawa keras. "Akhir-akhir ini kamu rajin sekali mengejekku." Felix duduk di sisi Luna. "Enggak kok, malah aku nyebutin yang benar supaya kamu gak mual muntah." "Bagaimana kalau pakai garpu sisa makanmu saja?" Felix melirik sambil tersenyum. Manja." "Hahaha, bagaimana ya? Jujur, rasanya tidak ingin berpisah denganmu. Kalau bisa, ingin membawa kamu kemana saja, Luna." "Dimasukin ke dalam kantong ya?" tanya Luna yang terus menggoda, sembari memberikan beberapa potongan pancake dari piring makan yang sama. Akhir-akhir ini Felix memang terasa lebih manja daripada sebelumnya. Ia seperti seorang bayi tua yang tidak ingin lepas dari ibunya. Untungnya Luna begitu sabar dalam menghadapi suaminya tersebut, sebab Luna berpikir mungkin semua ini karena rasa rindunya kepada sang mama. Setelah cukup menikmati sarapan langsung dari tangan istrinya, Felix pamit untuk segera ke kantor. Keduanya pun berpisah dengan kecupan penyemangat. "Sayang, nanti malam. Boleh nggak?" bisik Felix yang sudah beberapa hari tidak menyentuh Luna. Luna mengangguk sambil mengulum senyum. "Tentu saja," balas Luna dalam bisik. "Aku juga sangat merindukan kamu sayang. Sebaiknya aku pergi sekarang sebelum sinyal ini semakin kencang." Wajah Felix tampak memerah dan ia merasa tersiksa. Luna menahan tawa dengan tangan kanannya. Ia tahu bagaimana suaminya itu bereaksi terhadap dirinya selama ini. Ia yakin semua ini berhasil membuat suaminya tersiksa jiwa raga. Setelah obrolan dan sikap manis pagi ini, Felix kembali mencari rezeki halal untuk istri dan calon buah hatinya. Rasanya semakin hari kian bersemangat, apalagi ketika ia membayangkan akan segera dipanggil papa dengan suara dan teriakan yang seru. "Aku tidak akan pernah menjadi seperti papa, tidak boleh. Tuhan pasti murka jika aku lalai serta tidak menjaga diriku," kata Felix seraya menatap jalanan. "Papa, bagaimana kondisinya sekarang?" tanya Felix tampak masih peduli di dalam hatinya. Setibanya di kantor, Felix langsung menerkam pekerjaan. Ia tampak begitu bersemangat dan lebih sering tersenyum. "Tuan," sapa Leo dari arah luar, "saya membawa kabar baik untuk Anda," ucapnya dalam senyum dengan kepala tertunduk. "Silahkan," perintah Felix yang sudah menghentikan aktivitasnya. Lalu ia menyandarkan punggung di kursi kerja. "Ada laporan dari 2 kantor cabang," kata Leo terdengar lebih bersemangat dari biasanya. Keduanya mengalami kenaikan hasil hampir 100% selama 1 tahun terakhir ini. "Benarkah?" Felix menegakkan tubuhnya. "Iya Tuan, untuk itu kepala cabang meminta untuk perluasan kantor dan juga pembangunan pabrik." Leo berencana untuk mengingatkan sesuatu. Jika dilihat dari data, setiap tahunnya sejak dikembangkan,
Kedua kantor ini selalu mengalami kenaikan untuk di setiap tahunnya. Untuk lebih jelasnya, saya sudah merincikan semuanya di sini. Leo menyodorkan sebuah map berwarna merah. Felix yang tampak antusias langsung mengambil dan membaca laporan yang sudah Leo rangkum. Senyumnya kembali merekah dan ia tahu bahwa pundi-pundi rezeki akan membanjiri bisnisnya. "Bagaimana Tuan?" tanya Leo yang melihat bahwa Felix hanya tersenyum. "Anda mendapatkan banyak rezeki tahun ini dari Tuhan, mulai dari anak hingga harta benda. Istri Anda itu memang pembawa berkah." Felix menutup map lalu tersenyum lebar lagi. "Kamu tahu, Leo, seandainya aku sadar bahwa menikah lebih baik daripada jajan, pasti aku sudah punya banyak anak di rumah." Itu terdengar seru. "Anda benar Tuan, tapi mungkin istri Anda bukan nyonya muda," jawab Leo yang menyadarkan Felix tentang ucapannya. "Kamu benar lagi. Menurut saya, nyonya muda adalah yang terbaik. Beliau sempurna dan mampu menutupi sifat Anda yang keras. Sejak bersama Nyonya Luna, Anda menjadi pribadi yang jauh lebih baik." "Apa yang sebenarnya ingin kamu utarakan, Leo? Katakan saja, jangan khawatir," perintah Felix karena ia melihat ada urusan lain dari Leo. "Aku tidak akan marah seperti dulu," sambungnya agar Leo lebih percaya diri. "Tuan, saya mendapatkan kabar. Katanya Diana datang beberapa waktu yang lalu ke kantor ini. Terus terang saja, saya menjadi sangat khawatir." "Hahaha, itu sangat aneh. Ayo katakan, siapa yang memberitahumu soal Diana?" "Tuan, saya..." Leo terdengar ragu untuk mengatakannya. "Dengar," pinta Felix dalam tawa. "Waktu itu saya sedang bercakap-cakap dan sedikit bertengkar dengan Diana. Tiba-tiba saja Luna mengirimkan pesan ke ponselku. Coba lihat ini," kata Felix yang menyodorkan ponsel miliknya dan membuka bagian pesan dari sang istri untuknya. Leo tersenyum simpul dan ia merasa malu ketika melihat isi pesan tersebut. Ini seperti ancaman yang manis, namun angker. "Tuan, ternyata Anda berada di dalam pengawasan." Kemudian Leo terkikik kecil. "Hahaha, ya ampun, ini sangat janggal dan lucu. Tapi baiklah, aku tidak akan mencari tahu mengenai siapa mata-mata di kantor ini." "Haha," Felix kembali tertawa keras. "Tuan." Leo melihat tuan mudanya benar-benar bahagia. Bahkan ia sulit untuk berbicara banyak lagi dan tiba-tiba air mata memenuhi kelopaknya. "Ada lagi Leo, asal kamu tahu saja, Luna yang hamil tapi aku yang mengidam. Bagaimana tuh?" Bibir Leo bergetar hebat. Air mata pun langsung runtuh dan membasahi lantai ruang khusus bos tersebut. Sepanjang Felix tertawa, Leo menangis. Hingga suara hisapan air hidung itu terdengar dan menghentikan aksi Felix tersebut. "Dasar cengeng," ejek Felix. Sudah diajak mengobrol tentang yang lucu dan seru, masih menangis, ujar Felix sambil menahan air matanya. "Saya senang sekali melihat Tuan bahagia seperti ini." Felix berdiri dan berjalan ke arah si gempal. "Ini juga karenamu. Siapa sangka kamu sudah menjadi macomla yang handal antara aku dan Luna. Kemarilah." Felix menarik lengan kanan Leo dan memeluknya. "Tuan," gumam Leo yang semakin menangis hebat. "Terima kasih ya Leo." Tubuh Leo bergetar hebat di dalam pelukan tuan muda yang selama ini bersikap kasar dan angkuh kepadanya. Di dalam perubahan sikap ini, Leo adalah orang yang paling berbahagia. Sore harinya, Felix tiba di kediaman almarhum mamanya dan langsung mendapat sapaan hormat dari 2 orang satpam. Laki-laki berlesung dagu itu pun tersenyum dan menghentikan langkahnya. Untuk pertama kali, Felix mengajak yang lainnya mengobrol dalam jumlah banyak. "Sebentar lagi lebaran kan? Jangan pada cuti semua ya. Kalau perlu, bawa saja keluarga kalian dari kampung ke sini. Kita akan berkumpul di rumah ini." "Wah, Tuan, itu ide yang luar biasa. Tapi anak saya kecil-kecil, ada 3 lagi, takut ngerepotin," kata satpam senior dengan raut wajah bahagia. "Sekalian jalan-jalan dan menikmati suasana baru. Kalau soal tempat tinggal, kalian bisa menginap di pavilion." Felix sama sekali tidak tampak keberatan dengan keadaan tersebut. "Terima kasih banyak Tuan, istri dan anak saya pasti sangat senang. Saya juga akan menyampaikan kepada yang lainnya. Terima kasih banyak Tuan muda." "Silahkan, kalau gitu aku ke dalam dulu." "Iya Tuan, terima kasih banyak," ucapnya tanda bersyukur tanpa henti.
Setibanya di dalam rumah, ia melihat Bibi sedang menyiapkan rujak buah yang tampak segar. Tanpa basa-basi, Felix langsung mengambil nanas potong yang terlebih dahulu dicelupkan pada sos kacang pedas. "Tuan," Bibi sampai kaget. "Nakal sekarang ya," kata Bibi spontan memukul lengan Felix. "Hahaha, segar sekali ya, Bi. Mantap, ini buat siapa?" "Nyonya muda, Tuan. Kalau begitu buat aku yang membawakannya." "Iya, Tuan, silahkan." Dengan wajah cerah dan hati yang riang, Felix melanjutkan langkah ke dalam kamar. "Sayang," panggil Felix yang tampak sudah penuh barang pada kedua tangannya. "Iya." Luna membukakan pintu dan terkejut melihat tingkah suaminya itu. "Felix, sini aku bantu." "Tidak usah, pegang saja pintunya." "Baiklah." Felix menata makanan di meja tidak jauh dari ranjang. Lalu ia memutuskan untuk segera membersihkan diri dan meminta Luna agar menunggunya. Seperti biasa, jika ingin nakal sejak awal, Felix selalu saja mendekati Luna tanpa busana, sama seperti sore ini, dengan sehelai handuk mini yang hanya mampu menutupi sedikit bagian tubuhnya. Felix mendekap Luna. "Kangen kamu," bisik Felix yang langsung memeluk dari belakang. "Sayang, pakai bajunya." "Nggak mau," tolak Felix bersama napas yang sudah terengah. "Kalau begitu, kunci pintunya." "Baiklah." Setelah siap dengan semua perintah istrinya, Felix langsung melepaskan handuk dengan sengaja dan memperlihatkan rudal tempur miliknya yang sudah terarah sempurna. Luna tersenyum simpul karena tahu bagaimana nikmatnya jika senjata itu mendarat dan meleleh di kelopak mahkota miliknya. Tanpa disentuh, Luna langsung terbawa dan memasang wajah suka dan bergairah. Keduanya saling menatap hangat ketika mata mereka bertemu. Jantung itu langsung melompat, seolah ingin keluar dari sarangnya dan berdansa bersama. "Sayang, kamu selalu mampu memanggangku dengan sempurna," kata Felix dengan tatapan mata memburu. Dengan cepat ia bergerak ke arah istrinya dan menerkam bibir ranum miliknya. Suara manja mulai muncul dari bibir kesukaan Felix tersebut. Baginya itu lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa istrinya sangat menyukai lumatan hangat yang baru saja ia berikan. Tidak seperti biasanya, Felix masih ingin mencumbui bibir indah milik Luna, sembari merogoh setiap bagian dengan lidahnya. Keduanya pun berganti selipah yang terasa manis dan segar. "Ternyata kamu sudah mempersiapkan segalanya, Luna," kata Felix yang mengetahui bahwa istrinya sudah mempercantik diri dengan dulur terbaik miliknya. Permainan terjadi, namun ini tidak akan berakhir hanya dengan satu kali ledakan rudal picu saja, sebab Felix begitu rindu dan Luna harus bersiap dengan aksi nakal lainnya. Bersambung.